Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Omdo TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang ikan cana lagi. Nah, banyak kiper-kiper baru, kiper-kiper cana baru yang baru terjun di dunia ikan cana. Banyak yang nanya tentang masalah treatment, ya kan. Nah, pertanyaan ini paling umum banget dipertanyakan sama kiper-kiper baru, yaitu tentang masalah treatment indoor versus outdoor. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang masalah kedua treatment tersebut. Kalau ditanya bagusan mana, treatment indoor atau outdoor, itu menurut gue sama-sama bagus, ya kan. Tapi dibalik kelebihan itu pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kita bakal ngebahas juga kekurangan dari kedua treatment tersebut. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama tentang treatment outdoor dulu lah ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang kekurangan treatment outdoor tersebut. Nah, kekurangan treatment outdoor ini yang paling banyak masalah trouble-nya nanti kemudian hari itu ikan bakalan mati. Kenapa? Karena kiper-kiper baru, orang yang berpikiran kalau treatment outdoor ini jadi ikan harus kena matahari full. Nah, itu salah besar, men. Kenapa? Karena pada dia dasarnya juga di alamnya ikan cana juga butuh tempat untuk bersembunyi. Nah, kesalahannya itu paparan sinar matahari yang lama itu bikin ikan bakalan mati. Oke, kalau ikan itu bisa survive juga itu bersyukur banget kita harus. Nah, kalaupun ikan nggak mati, biasanya ikan itu bakalan jadi gosong. Karena apa? Karena paparan sinar matahari yang berlebihan itu juga nggak bagus juga untuk ikan. Nah, jadi solusinya gimana, Bang? Solusinya atau penanganannya itu akuarium kita harus penuh, menurut gue ya, harus penuh diisi air. Kenapa harus penuh, Bang? Atau ikannya nggak bakal lompat apa? Nah, kalau lompat atau enggaknya ya tinggal kita tutup aja akuariumnya. Nah, kenapa gue saranin harus penuh isi air di tempat wadah? Ya terserah, wadahnya mau akuarium kek atau styrofoam atau apalah, terserah. Jadi menurut gue harus penuh airnya. Kenapa? Karena supaya suhu air juga bisa ngimbangin panasnya teriknya matahari. Jadi ikan juga nggak terlalu gosong atau menghindari dari kematian lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus dikasih substrat sama tanaman. Kenapa harus kayak gitu, Bang? Nah, karena pada dasarnya ikan cana ini biasanya dia tetap lari ke dasar untuk kayak mengintai mangsa lah gitu, untuk berburu, ya kan, ya supaya lebih kayak di alamnya aja. Makanya dikasih substrat itu wajib banget sih menurut gue, terserah mau substrat merah atau hitam terserah. Nah, selanjutnya dikasih tanaman air yang kayak gimana, Bang? Ada dua jenis tanaman air sih yang gue tahu, yang biasa gue pakai juga tanaman jenis apu-apu yang biasa di dasar di permukaan air yang ngambang itu. Nah, pakai itu. Yang kedua, gue lebih nyaranin dikasih daun ketapang itu yang kalau bisa yang agak bagus lah, yang gede gitu kan, yang mekar, jangan yang udah remah-remahan dimasukin, yang gede gitu. Nah, masukin aja udah, cemplungin ke tempat wadah kita. Jadi kalau sekiranya terlalu panas, ikan itu bisa ada untuk berteduh, entah berteduh di bawah apu-apu atau di dasar akuarium. Jadi dia kan daun ketapang itu kan tenggelam sampai dasar. Nah, kalau kepanasan ikan cananya juga biasa masuk ke dalam daun ketapang tersebut untuk ngumpet gitu, ngindarin panas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan terlalu kena paparan sinar matahari dalam jangka panjang. Nah, contoh kalau kayak dari pagi misalnya kita kan kena matahari misalnya dari jam 7 sampai jam 9, itu menurut gue juga udah cukup. Kenapa? Karena kok rata-rata sih yang gue lihat dalam jangka panjang itu malah ikannya mati sampai gosong juga. Nah, walaupun semi outdoor, ibaratnya di bawah kena kanopi lah gitu kan, atau di teras rumah, itu banyak juga yang gue temuin ikannya mati. Nah, mungkin karena sinar paparan matahari yang terlalu lama itu juga bisa nyebabin. Makanya kalau bisa jangan terlalu lama.
2 jam sampai 3 jam sehari atau 4 jam lah maksimal, menurut gue itu juga udah lebih dari cukup lah. Jadi itu masalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya menurut gue kalau dari outdoor ini hemat listrik. Kenapa? Nanti kita bakal lanjut ke pembahasannya. Itu menurut gue kelebihannya. Nah, yang kelebihan kedua itu kena suhu, kena pencahayaan itu langsung dari alami, dari alamnya kan, dari matahari. Jadi menurut gue itu aja sih kelebihan kekurangan dari outdoor. Nah, kita langsung masuk ke bagian indoor lah ya. Nah, kita masuk ke bagian kekurangannya dulu lah, resikonya. Resiko yang pertama, kalau dari indoor itu biasanya gampang kena penyakit, apalagi di musim hujan, kena penyakit white spot. Itu pengalaman gue selama di indoor itu pasti ada yang gue temuin selama musim hujan. Kenapa? Karena pada dasarnya ikan cana, terutama ikan cana maru, itu hidup di daerah tropis yang suhunya panas ya kan. Jadi kalau ketika musim hujan, apalagi pas malam, itu coba kalian rasain di kaca akuarium gitu kan, kalian tempel, itu pasti terasa dingin. Nah, kalau daya tahan tubuh ikan itu nggak bisa nyesuaiin sama suhu, itu bisa-bisa kena white spot. Nah, apalagi itu paling bahaya kalau ikan kalian itu dijadikan komteng atau tank matikan ikan lain, wah itu bakal bisa nular. Nah, jadi itu kekurangan atau risiko yang pertama dari indoor. Yang kedua itu boros listrik. Kenapa boros listrik? Nah, kita bakal lanjut pembahasannya dulu. Solusinya gimana bang untuk indoor ya kan? Nah, solusinya untuk indoor ini menurut gue ini juga solusinya, yaitu heater. Nah, kenapa heater? Karena heater ini menurut gue pengganti dari sinar matahari kan. Kalau di daerah tropis itu kan di alamnya lah nggak ada heater kan, jadi pakai suhu dari matahari. Nah, ini juga bisa untuk solusi dari indoor. Kenapa? Kan ini juga banyak kegunaannya. Untuk yang pertama, menurut gua di kotak sih banyak orang bilang untuk pemanas akuarium, pemanas air. Tapi menurut gua itu nggak cocok bahasa kayak gitu untuk pemanas air. Lebih cocok ini untuk penstabil suhu lah bahasanya. Kenapa? Karena di sini ada keterangan di sini nih, di ujung nih. Udah kelihatan. Nah, di sini nih ada dari 12 derajat sampai 34 derajat. Nah, di sini kita bisa setel. Kita mau di suhu berapa? Mau di suhu 30 kah atau 32 atau 28. Nah, kita bisa setel. Ketika air itu udah sampai suhu yang kita setel, ini heater otomatis bakalan mati sendiri, bakalan off gitu. Jadi sistem kerjanya otomatis kok. Nah, di penggunaan suhu berapa bang untuk heater ini sendiri? Kalau gua saranin, kalau kalian di daerah-daerah yang dingin lah gitu kan, daerah pegunungan, tuh menurut gua setel aja di angka 30-an sampai 32. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang tropis kayak daerah-daerah tempat gue ini di Kalimantan, gue setel di suhu 28, itu juga udah cukup menurut gue. Nah, kalau ditanya kalau nggak pakai heater gimana bang? Kan gue nggak ada heater kan. Sebenarnya sih gue juga nggak dibilang nyaranin enggak juga, dibilang diwajibin juga enggak. Kenapa? Ini heater juga banyak kegunaan selain untuk kayak mengganti solusi dari orang-orang yang nggak bisa sistem outdoor. Ini juga bisa untuk nyembuhin penyakit. Nah, kayak kena white spot atau segala macam kan, otomatis ini juga bakalan berguna. Kalau kayak yang gue bilang, apalagi kalau musim hujan, suhu dingin, ikan bisa kena white spot. Nah, ini solusinya juga heater ini, cuman kayak tadi gue bilang kekurangannya, ini juga makan listrik kan. Sayang juga kalau pakai ini dalam jangka panjang kan. Jadi kalau disarankan, gue saranin sih sebenarnya ikan lebih baik nggak usah pakai ini heater, ya alami aja lah kalau bilang. Jadi sistem indoornya itu ya udah pasir, substrat kan, air, backgroundnya udah gitu aja, nggak perlu lah ibaratnya menurut gue sampai pakai pasang heater, apalagi sampai kepanasan. Itu sama aja sih menurut gue, nyiksa. Bagus lu langsung rebus aja lu makan ya kan, jadi kena asam pedas atau kuah kuning itu kan lebih jelas daripada nyiksa. Nah, jadi itu menurut gua kekurangan sama kelebihan sistem indoor maupun outdoor. Untuk masalah bagusan mana, ya gue bilang sama-sama bagus. Cuman
kalau dalam pos yang pas. Porsi ini juga kalau disetel sampai suhu 34 derajat juga ya nggak bagus juga, bakal mati juga ikannya. Jadi itu opsi kalian sendirilah, mau outdoor atau mau indoor itu terserah. Yang penting tujuan kita melihara ikan ini, terutama cana, itu bukan untuk nyiksa, untuk kita untuk kita rawat ya kan tujuannya. Kecuali emang kita punya bahan yang bagus, memang untuk disediakan untuk kontes, itu lain cerita ya kan. Tapi kalau ditanya sini untuk treatment yang bagusan yang mana, gue bilang sama-sama bagus, tapi dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sampai itu aja pembahasan gue. Terima kasih udah nonton di channel gue, di channel Om Lu TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Dan kalau ada kalian punya pendapatnya sendiri atau pendapatnya masing-masing, atau ada yang lupa gue sampein, tulis aja di kolom komentar supaya kawan-kawan yang lain bisa ngebaca, bisa saling bantu. Oke, terima kasih.